Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Obsesi hadir lagi teman. Pagi hari ini menemani sahur Anda di Ramadan tahun ini. Semoga kesehatan tetap bisa Anda rasakan, semoga kenikmatan tetap bisa Anda rasakan sehingga Anda bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dan satu lagi teman, gembira. Nah, jadi kenapa ini saya munculkan kembali karena dialog kita pagi hari ini atau obsesi kita pagi ini masih akan melanjutkan tema yang kita sampaikan kemarin dan masih bersama dengan Dr. Barunanto Asadi MSI, Direktur RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dr. Baru, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yun pangapunten di malam hari ini harus hadir lagi bersama dengan kita dok. Sehat dok ya. Alhamdulillah. Sekarang untuk dirangkepi bener kademen ya. Oh betul. Oke. Betul, kalau kemarin nggak dirangkepi ya dok ya. Karena lansia atau belum dok ini dok? Iya. Dan tema kita masih sama teman. Jadi tema kita masih seputar tips puasa untuk para lansia dan tetap segar, supaya tetap segar dan bugar. Ya mohon maaf kemarin belum terlalu menukik ke tema yang kita gagas, kita sampaikan di hari ini, tapi insya Allah pagi ini kita akan hadirkan kembali. Dok, mereview dok, kemarin satu hal yang menarik yang terngiang-ngiang sepanjang hari ini di saya itu adalah puasa dengan gembira. Nah, dengan gembira saja insya Allah itu sudah akan memberikan kekuatan saat kita melaksanakan ibadah puasa. Betul ya dok ya? Iya, jadi orang gembira itu ada keluar namanya hormon adrenergik yang memudahkan cadangan makanan diambil nanti. Sehingga di saat-saat kita biasanya 6-8 jam setelah kita sahur, maka kadar gula darah kita turun. Di saat itu rasanya lesu, pengen ngantuk, tidur dan sebagainya. Nah, dengan kita tetap gembira, dengan gerakan-gerakan yang ringan-ringan, maka cadangan makanan akan mudah diambil sehingga kita akan tetap segar untuk bisa beraktivitas. Rasa lesu biasanya antara 20-30 menit. Itu insya Allah akan hilang nantinya kalau kita lakukan aktivitas yang ringan. Gembira itu di hati atau di apa ya dok? Gembira itu di pikiran atau di katakanlah wah kita tersenyum aja lah atau seperti apa? Lebih ke seperti apa? Aspek psikis. Aspek psikis ya, lebih ke psikis ya. Aspek psikis. Jadi kan kemarin kita sampaikan bahwa diri kita itu ada dua aspek, psikis dan fisik. Puasa fisik kita yang mengalami. Oleh karena itu harus dibangun suasana psikis yang positif agar kita tetap bisa segar. Sehingga kalau mungkin ingat Rasulullah pulang dari Badar dikatakan bahwa kita itu masih barusan pulang dari perang kecil, ada perang besar lagi, perang melawan hawa nafsu kita. Dan itu kan aspek psikis yang lebih menonjol dibandingkan juga itu. Ya. Oke, itu teman. Jadi kuncinya itu apabila kita tariklah dari apa yang beliau sampaikan terkait dengan bagaimana puasa bagi para lansia ini. Nah, dok, sekarang kalau kita bicara puasa, tentu kita bicara tidak lepas dari bicara asupan. Nah, bagi para lansia, apakah ada hal yang spesifik yang perlu diperhatikan terkait dengan asupan saat berpuasa itu, dok? Atau makanannya, dok? Mungkin sebelum masuk itu, puasa itu kemarin mungkin sudah kita singgung, niat itu menjadi penting. Iya, betul. Ada perdebatan niatnya 1 bulan sekali atau setiap sore, harus setiap hari, setiap pagi sebelum. Kalau itu monggo lah secara syar'i monggo. Tapi kalau dari aspek fisik memang perlu penyegaran niat itu senantiasa perlu agar tubuh kita ingat. Kadang-kadang jam tubuh kita itu bekerja sesuai kebiasaan. Nah, dengan kita perbarui niat itu akan menyegarkan kembali bahwa pengendalian. Karena di dalam batang otak kita itu ada namanya hipotalamus. Talamus itu ada sel yang mengatur rasa haus dan rasa lapar. Kalau dua itu mampu kita stimulasi, kita instruksikan untuk mengendalikan rasa haus dan lapar itu, maka kita nggak akan merasa haus dan lapar tadi. Jadi, ya, sebagaimana kita bicara begini, mungkin 10 menit kan terasa kering. Insya Allah kalau kita kita ingatkan, tubuh kita itu 70% air. Mosok yang keringannya sebagian kecil saja kita nggak bisa. Mosok
nggak bisa dikendalikan, diatur kan itu. Diatur lah. Nah itu fungsi otak lah di situ pusat kita. Ya, jadi terlepas pandangan dari si medis, pembaruan niat itu ada sesuatu yang bisa justru mengupdate sekali lagi di tubuh kita ya Dok. Oleh karena itu kalau salah satu sunnahnya lagi adalah mengakhirkan sahur agar instruksi tadi menjadi lebih segar lagi kan itu. Goalnya ke sana nih ya. Iya, jadi mengakhirkan sahur itu menjadi penting karena itu menjadi kunci instruksi kepada sistem saraf pusat kita menjadi segar. Jadi lebih segar lagi, jadi tidak penurunannya lebih panjang lagi ya maksudnya. Karena ternyata tidur itu bisa menghapus instruksi hati. Oh gitu. Ya walaupun kita sudah niat sore hari karena tidur bisa maka jadi lupa. Sistem saraf pusat kita lupa bahwa tadi sudah ada instruksi seperti itu. Kembali kepada kebiasaan yang biasanya. Itu. Berarti tidurnya ditahan dulu ya Dok ya? Iya. Dikurangi lah. Bukan dikurangi, tapi mengakhirkan sahur tadi. Ya jam sahur ya sekarang ini seperti saat ini. Iya. Maksudnya itu. Itu. Siap. Mantap. Tidur tetap diatur sedemikian rupa sehingga sahurnya di saat-saat seperti inilah. Ini yang baik. Jadi manajemen apa ya Dok ya? Manajemen waktu lah. Manajemen waktu itu juga sangat mendukung khususnya bagi para lansia ya Dok ya. Jadi bagaimana sahur. Artinya gini Dok, ternyata ajaran-ajaran fikih kita itu ditilik dari sisi medis itu ternyata it's okay gitu loh. Walaupun hanya segelas air putih. Namun itu sudah memberikan informasi, instruksi yang segar bagi otak kita. Walaupun hanya segelas air putih. Kadang-kadang kan pada usia lanjut kan alasan mau makan, sahur itu kan mahal. Ya paling tidak air hangat kalau bisa. Oh gitu. Ya, karena dengan air hangat maka pencernaan kita menjadi lebih nyaman lagi nantinya. Oh, jadi lebih baik yang air hangat ya Dok? Ya. Untuk segala usia atau? Ya. Idealnya kenapa kalau yang muda itu nggak terlalu bermasalah karena masih cor mesinnya kan si anyar. Betul. Belum lagi ini Dok, kalau sore kenapa ini harus manis Dok? Ya. Yang paling cepat untuk membuat tenaga itu adalah yang gula manis tadi. Dan saya anjurkan pada yang sudah meninggalkan dunia hitam. Seperti kita itu. Sudah meninggalkan dunia hitam itu. Dunianya sudah sekarang putih, sekarang hitamnya sudah mulai hilang ini ya. Ini hati-hati dengan es. Karena itu bisa kram nantinya. Karena perubahan suhu perut kita kalau dalam puasa itu mendekati 37 dan sebagainya atau mungkin lebih. Ya 37 lah, sekitar 37. Kalau kemudian kita beri es maka perubahan yang mendadak ini bisa menyebabkan kram di perut kita atau gangguan pada perut, nggak nyaman lagi. Kalau aktivitas seperti apa Dok bagi para lansia selama puasa ini Dok? Ya wajar-wajar seperti biasanya. Ya tadi lah gambarannya suasana mau perang mau gembira tadi kan. Insya Allah saya ingat itu satu lewat talut mau berangkat itu kamu akan tersiksa oleh haus tapi sekedar saja kalau lewat sungai, jangan minum banyak-banyak. Artinya jangan terlalu perut dalam keadaan kenyang. Kalau kenyang nanti aktivitas itu akan menurun. Nah ini salah satu kenapa ada kemarin Dr. Rafi kan menganjurkan bukanya kalau bisa nggak langsung besar pada bukaan itu. Karena kalau terlalu kenyang maka akan ngantuk terjadi. Akhirnya aras-aras dan sholat tarawih. Jadi kuncinya gembira ya Dok. Artinya mungkin bagi para lansia mungkin setelah sholat subuh dengan gembira mengajak istrinya jalan-jalan. Ya paling enggak ke masjid, sholat subuh berjamaah, dengarkan. Insya Allah itu akan memberi nilai ya Dok. Tidak perlu olahraga yang secara spesifik katakanlah nggak usah lah ini bagi para lansia. Ya. Sore hari mungkin berdua dengan istri mencari tajil, harus tetap hati-hati lah, tapi tetap mencari tajil. Itu juga bagian dari upaya merefresh lah, seperti itu ya Dok ya. Oke. Jadi tidak ada semacam anjuran untuk melakukan olahraga tertentu selama bulan puasa khususnya bagi para lansia Dok. Ya, salah satu yang jelas kita itu kan bersendi-sendi. Karena kita bersendi-sendi maka gerakan sendi itu dicukupi lah. Oh, cukup itu aja cukup. Artinya jari ya gerak-gerak jarinya ya dilakukan. Jangan dibiarkan supaya nggak kaku nanti.
Oh ngeten nggih. Jadi kecil-kecil aja lah. Iya, ini juga dengan gerakan seperti itu, maka akan memudahkan cadangan makanan diambil juga. Oh, siap. Ya. Ternyata ya yang kecil yang mestinya tidak boleh jangan disepelekan lah gitu ya, khususnya bagi para lansia. Yang penting tubuh itu bergerak. Ya. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana gembira supaya bisa memberikan nilai lah bagi tubuh kita ya. Kalau obat-obatan seperti apa, Dok? Jadi sesuai dengan yang dokter yang merawat apa gitu ya, misalkan sesuai dengan spesifiknya apa begitu. Kalau nggak ada rasa kesakitan apa kenapa harus obat? Mungkin karena sayangnya anak biasanya, bapak ibunya sehat lah, kata selama puasa katakanlah dikasih vitamin. Nah seperti itu gimana ini? Boleh nggak ini para lansia dengan asupan vitamin tertentu supaya saya nggak ngerti lah. Bisa saja, tapi kadang-kadang kan makanan kita kadang-kadang sudah cukup vitamin, sehingga kadang-kadang beberapa vitamin akan jadi terbuang sia-sia kan gitu. Jadi sebaiknya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi kalau memang asupan kita itu sudah memadai, why not? Mengapa kita harus pakai tambahan asupan vitamin begitu ya, Dok ya? Supaya anggaran kita menjadi tidak berubah. Betul. Itu toh. Betul. Sehingga yang terakhir paling nggak, karena para lansia kok risiko di hari raya kan nyangoni putu-putu itulah. Kalau pengeluaran terlalu banyak kan repot nanti. Nah ini pagi ini sudah diingatkan oleh dokter baru untuk mempersiapkan diri. Padahal masih dini ya, Dok ya, ya nggak apa-apa lah. Lebih baik bersiap diri daripada nanti di belakang kedodoran. Ini kita bahas soal amplop ini ya. Ya, biasanya kan gitu. Kalau sudah lansia itu kan Jadi kalau obat itu sebaiknya memang dikonsultasikan. Kalau memang katakanlah lansia itu adalah lansia sehat, ya sebaiknya tidak usah lah. Jadi cukup asupan bagi piantur sepuh biasanya kan juga tidak terlalu banyak kan apa yang dikonsumsi kan ya. Oke. Itu kita lanjut lagi nanti di termin yang kedua, di sesi yang kedua, obrolan sehat sahur dini hari pagi hari ini masih bersama dengan Dr. Baru Nonton Setia MSI, Direktur RSU Muhammadiyah Ponorogo. Ya, kita tetap akan ngobrolin soal bagaimana para lansia bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sehat dan seger. Ya, tetap di Obsesi. Baik, kita lanjut lagi di Obsesi setelah kami berdua menikmati sahur pagi hari ini. Insya Allah nutrisinya cukup ya, Dok ya. Insya Allah cukup lah nutrisinya. Cukup seimbang lah. Yang penting ada seimbang ya. Jadi jangan di sisi kuantitasnya atau jumlah, misalnya kita yang usia-usia yang sudah di atas 50 lah, tapi mungkin sebisa mungkin dari sisi kualitas. Tapi yang penting ya semoga lah Anda bisa mengonsumsi. Toh tadi yang disampaikan Dokter Baru, segelas air putih saja insya Allah bagi para lansia biasanya itu memang sudah agak males kan, sebenarnya sudah cukup lah sebenarnya seperti itu ya. Oke, kita masih balik lagi bagaimana puasa bagi para lansia, dan sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Dokter Baru, kategori lansia itu sebenarnya di atas 50 itu pralansia. Jadi saya masuk kategori pralansia, terlalu jujur saya itu pagi hari ini. Ya, kemudian di atas 60, di atas 64 itu sudah masuk kategori lansia. Nah, Dok, ada yang menarik, Dok, katakanlah karena kondisi para lansia sebenarnya tadi kita sudah menyampaikan sebaiknya memang yang utama adalah gembira. Yang pertama ya, Dok ya. Yang utama adalah gembira, kemudian turunannya adalah bisa olahraga dengan gembira, beraktivitas dengan gembira, kemudian bersosialisasi dengan gembira. Nah, seperti itu. Yang dari awal dulu, yang kalau olahraga memang ada yang harus diperhatikan nih bagi para lansia, Dok. Khususnya kan memang biasanya pagi hari nih, seperti apa, Dok? Jadi kalau pagi hari pasca sholat subuh itu kan dari masjid langsung jalan-jalan. Itu kan enak banget, itu ya.
mumpung puasa ini ada aktivitas yang baik. Sebaiknya mungkin ditunda aja pasca suruk. Oh gitu ya. Sekaligus menurut kalau kita dari sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tetap di masjid sampai nanti terbit matahari, kemudian ditambah sholat 2 rakaat, maka kita akan mendapat pahala haji dan umroh atau apa itu. Nah, setelah itu begitu matahari terbit, kita jalan-jalan itu. Supaya apa? Apa sih pertimbangannya? Jadi kondisi suasana sudah terang, sehingga pada usia lanjut, apalagi kalau sudah usia di atas 70 ya, di mana khususnya itu kekuatan tulang sudah mulai menurun, sehingga jatuh sedikit aja risiko patah itu ada. Nah, kalau jalannya itu kondisi terang kan kita akan bisa memilih jalan dengan baik. Ya, betul. Itu. Jadi demikian juga di rumah pun hendaknya pada usia-usia yang itu membungkuk terlalu lama itu wudhu pun sebaiknya mungkin ada tempat duduk untuk pada usia-usia yang lanjut itu. Ya. Karena dengan membungkuk terlalu lama itu kadang-kadang bisa terganggu keseimbangannya sehingga bisa mudah jatuh nantinya. Oleh karena itu kalau wudhu mungkin sambil duduk akan lebih baik lagi. Ya. Kemudian aktivitas apa lagi dok ini yang kira-kira bisa mendukung lah katakanlah aktivitas mungkin khas Ramadan tetapi itu bisa mendukung di sisi ibadah kita, kemudian kesehatan dan vitalitas tubuh kita para lansia itu. Kalau itu sudah kan ini kan masa pensiun, tidak punya pekerjaan yang pokok kan biasanya ya. Ini yang usia harus ya terus-terusan baca Quran nggak mungkin kan itu ya. Betul, realistis saja lah. Ya, artinya tapi bagaimana kita tetap bisa beraktivitas yang baik. Artinya persendian kita, tangan kita ini kan perlu digerak-gerakkan. Syukur agar optimal menulis. Karena menulis itu gerakan tangan, indera raba juga menjadi berfungsi, gerakan kecil berfungsi, koordinasi mata dan tangan juga berfungsi, maka otak akan optimal bekerjanya. Dengan demikian insya Allah pikun akan terhindarkan daripada seorang lansia. Otak bisa terjaga ya dok. Iya, karena dengan berpikir, menulis, bergerak tadi, maka aliran ke darah ke otak akan cukup sehingga nantinya itu memang mohon maaf ini, memang ada korelasi nih. Iya. Benar itu ada korelasi katakanlah dengan mengurangi resiko kemungkinan pikun. Ya, jadi dengan peredaran darah terjaga di otak kita, maka konsumsi otak akan baik, maka fungsi otak kita akan maksimal. Jadi ada guyonan, kalau baju sering dipakai itu rusak, tapi kalau otak kita enggak. Semakin sering dipakai malah akan tetap terjaga baik. Bukan ngelamun loh, berpikir lah. Makanya tafakur di surat Al-Imran terakhir itu kan bagian kita didorong untuk senantiasa melihat penciptaan peredaran langit dan bumi dan sebagainya, merenungkan ciptaan Allah dan sebagainya. Jangan lelah untuk belajar lah paling tidak. Iya. Ya, itu kalau bisa dituliskan yang diketahui dituliskan. Kalau rasanya mau diwariskan orang cocok ya dibuang nanti dibakar nggak apa-apa. Tapi aktivitas menulis itu menjadi aktivitas menulisnya ya pointernya. Ya. Karena ini gerakan halus dari tangan itu cukup membantu koordinasi yang baik sekali bagi otak kita nanti. Kalau membaca tuh? Ya, jadi kan sudah baca Quran tadi kan sudah ya, itu kan ada jelas. Tapi kan membaca Quran terus-terusan kan rasanya kan, apa yang mungkin sambil dibaca terjemahannya kemudian direnungkan ada catatan-catatan yang menurut para lansia tadi baik dituliskan dengan pengalamannya dia akan lebih baik lagi nantinya. Oke. Atau barangkali ini mulai sekarang ya dibiasakan menulis sesuatu untuk istri tercinta menulis sesuatu untuk suami tercinta gitu dok. Saling tulis lah gitu ya. Dok, nyuwun pangapunten ini. Kalau kita bicara tulis menulis dan sekarang eranya seperti ini menulis yang seperti apa sih dok sebenarnya? Menulis yang
ditutut kayak gini atau menulis yang konvensional ini, menulis yang kayak gini? Kalau menurut dokter? Kalau lihat gerakan tangannya lebih pada pastinya lebih yang pada konvensional, ini ya? yang konvensional dengan pena itu, dengan pena itu ya. ya. Oke. Mantap ini. Jadi sesuatu yang baru lah bagi saya ini juga. Ya. Jadi ternyata melatih pikiran, terus memakai lah. Itu insya Allah akan justru mengurangi kepikunan ya dok. Iya. Dok, saya tadi jadi teringat saat dokter mengatakan saat wudhu juga harus hati-hati karena kita sudah lansia, kemudian pakai kursi dan sebagainya. Dok, banyak kasus dok para sepuh itu bermasalah di kamar mandi dok. Artinya ada yang terpeleset, kemudian nah, saya tuh jadi pikiran kenapa dengan kamar mandi dan kenapa dengan para lansia? Rata-rata kayaknya di kamar mandi loh jatuhnya itu. Iya. Apa sih sebenarnya yang terjadi dok? Ya tadi mungkin posisi membungkuk dan sebagainya tadilah yang mengganggu keseimbangannya. Yang sederhana, pakaian dalam ya jangan dipakai di kamar mandi. Bagi para lansia ini? Iya, karena begitu kakinya satu diangkat, nah itu akan mudah terganggu keseimbangannya. Oh. Oleh karena di kamar, di tempat tidur itu dipakai di sana. Itu gitu. Wah, ini ada tip lagi nih. Iya, jadi jangan di kamar mandi. Sebenarnya tidak, mohon maaf ini saya kembali tegas, sebenarnya tidak ada apa-apa ya dengan itu hanya karena terlebih kebiasaan aja yang membungkuk, karena itu yang mengakibatkan banyak kasus yang melibatkan para lansia di kamar mandi ya. Bukan karena dari sisi medis, bukan karena sesuatu, bukan. Jadi terganggu keseimbangan sehingga jatuh. Gitu. Jadi lebih banyak sarungan, pakai daster gitu ya. Nanti kalau di kamar dilengkapi, monggo gitulah. Iya. Oke. Kemudian yang lebih penting barangkali juga ya menimbang dan mengukur lah bagaimana kondisi kamar mandi kita, mungkin itu juga ya itu juga artinya licin dan sebagainya, hendaknya juga lebih berhati-hati. Ya. Dok, ini sebelum kita akhiri, saya ingin mendapatkan tips dan trik. Nah ini, jadi seperti apa sih sebaiknya bagi para lansia? Mungkin rangkuman 2 hari kita sudah membicarakan soal tips sehat bagi para lansia selama menjalani Ramadan ini. Kira-kira rangkumannya seperti apa dok? Jadi, namun bisa juga dimanfaatkan secara umum, artinya tidak hanya lansia. Tidak hanya para lansia. Yang pertama, niat itu menjadi penting, karena niat itu akan memberikan instruksi pada sistem saraf pusat kita agar organ-organ sesuai dengan perubahan yang terjadi. Artinya pasokan ada perubahan dari pagi dan sore itu menjadi perubahan itu hendaknya disiapkan oleh sistem saraf pusat kita. Dan niat itu oleh karena itu kemudian oleh Rasulullah diingatkan lagi. Ada keberkahan di dalam sahur. Nah, karena dengan sahur maka akan disegarkan. Nah, pasca itu hendaknya senantiasa gembira agar cadangan makanan kita mudah diambil. Jangan lupa sahur maksudnya itu dok. Ya, jangan lupa sahur. Sahur itu harus. Karena ada keberkahan di sana. Ya tadi salah satu adalah mengingatkan, menyegarkan instruksi agar tubuh kita terkendali dengan baik. Jangan jumawa di sana. Wah, aku nggak sahur nggak apa-apa lah, kuat lah gitu ya. Ya, tetap nggak boleh lah, sombong itu nggak boleh. Ya, kemudian yang gembira di dalam aktivitas kesehariannya, karena dengan gembira ternyata tersenyum dengan merengut itu otot yang bergerak berbeda mas. Tersenyum dan merenung, tersenyum merengut. Merengut. Ya. Oh iya, bisa beda. Tersenyum itu gembira, kalau merengut nggak gembira. Bagaimana bedanya? Itu otot yang bekerja 2 kali lipat. Tersenyum itu lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan merengut. Akhirnya kalau gerakan itu lebih banyak, memudahkan cadangan makanan kita akan terambil. Makanya tersenyum, gembira tadi itu. Ternyata efeknya itu tadi. Jadi gembira terimplementasikan dengan tersenyum lah paling tidak ya. Wajah cerah seperti saya pagi ini, cerah gitu ya dok ya. Insya Allah itu akan menjadi bagian yang bisa sehat. Berpikir positif dok? Ya, gembira, berpikir positif itu menjadi sesuatu yang penting di dalam rangka agar kita istilahnya yang paling apa yang bisa kita lakukan untuk bermanfaat bagi orang lain lah. Makanya kalau nggak keliru ada anjuran itu tingkatkanlah sholatnya,
kemudian perbanyak sedekah. Nah, sedekah itu kan tidak harus materi. Betul. Iya. Menggembirakan orang lain. Iya, itu. Termasuk mohon maaf mungkin pagi ini bagian dari sedekah kita. Iya, Semoga lah. Gitu ya, moga-moga gitu. Ini bagian dari sedekah kita, ilmu yang kita. Ya. Oke. Baik, terima kasih Dok sudah hadir 2 hari. Kapan-kapan bisa mampir lagi ke warung kita ini, bisa ngobrol apa saja nanti seputar RSU Muhammadiyah ya Dok ya. Oke, terima kasih untuk pagi ini, semoga bisa bermanfaat. Semangat para lansia, jangan lupa kuncinya adalah gembira dan niat. Nah, jadi paling tidak setelah ini atau saat ini monggo kita sama-sama tersenyum dulu saja. Oke, kita tersenyum dulu. Nah, itu bagian dari upaya kita untuk bisa selalu menjaga gembira, dan semoga Anda semua teringat bahwa gembira sangat memberikan efek yang baik bagi tubuh kita. Seperti itu Dok ya. Baik, matur nuwun Dok, waktunya pagi ini semoga bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Dan segera kita akhiri perbincangan kita di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari yang masih didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo, mudah, nyaman, dan Islami. Terima kasih teman, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.